Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Oke, mungkin sambil dibuka bukunya halaman 99, bagian rangkaian seri untuk hambatan. Buku IPA terpadu halaman 99. Oke. Nah, hari ini kita akan bahas tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel ya. Ini rangkaian seri dan rangkaian paralel. Oke. Jadi, kalau rangkaian seri bisa kita gambarkan seperti ini. Ya. Atau kalau di buku ada di halaman 99 bagian bawah. Apa bedanya seri dan paralel? Biasanya kalau seri itu yang rangkaiannya adalah satu rangkaian ya, tidak terputus. Ibaratnya kalau misalkan rangkaian seri itu jalannya lurus ya. Ini lempeng aja nggak belok-belok ya. Kalau paralel diibaratkan seperti pertigaan. Artinya dia bercabang gitu ya. Nah, ini contoh dari paralel. Atau kalau kita lihat gambar yang lebih bagus, coba kita cari. Nah, ini contoh dari rangkaian paralel ya. Lihat, kalau beda sama seri, kalau seri dia lurus aja nih, lempeng. Lurus saja gini. Kalau pada paralel, nah dia sampai sini ada gini-gini, terus sampai sini dia bercabang nih. Sini ada pertigaan. Intinya kalau paralel itu dia agak bercabang, kalau seri dia satu rangkaian saja. Oke, nah tadi rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kalau di buku, sambil dibuka juga bukunya, halaman 99. Kalau di bukunya buku IPA terpadu ya, buku IPA terpadu warna biru SMP kelas 9 yang Vika Sally DKK. Oke, ada di halaman 99 di bagian kotak itu, kotak warna coklat, itu adalah sifat-sifat dari rangkaian seri ya. Yang pertama, arus yang mengalir pada rangkaian seri adalah sama. Oke, jadi pada setiap rangkaian ini mempunyai I atau kuat arus. Nih, di sini sudah saya tulis note. R ini adalah hambatan atau resisten, I adalah kuat arus, V adalah beda potensial. Nah, yang gajluk-gajlukan ini misalnya gambarkan sebagai hambatan atau resistansi. Nih, yang gajluk-gajlukan ini adalah resistansi atau hambatan ya. Nah, setiap ini juga punya arus nih, yaitu adalah I. Nah, makanya R1 ada I1, R2 juga ada I2, R3 juga ada I3. Nah, sifat dari yang rangkaian seri yang pertama adalah arus yang mengalir pada rangkaian seri adalah sama. Maksudnya gimana? I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Kalau kalau arusnya sama, artinya I1-nya misal 3 ya. I1-nya 3, berarti I2-nya 3, I3-nya juga 3. Jadi kuat arus dalam satu rangkaian ini adalah sama nilainya. Oke, misal ulangi. Sifat yang pertama adalah arus yang mengalir pada rangkaian seri adalah sama. I1 misal 3, berarti I2-nya 3, I3-nya juga 3. Seperti itu, sama semua. Oke. Nah, yang syarat yang kedua adalah terdapat penurunan tegangan sepanjang rangkaian seri dan beda tegangannya terus naik. Oke, kita lanjut dulu ke 3. Yang nomor 3, V total sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Nah, pada rangkaian seri ini pasti punya R. Tadi R hambatan, I adalah kuat arus, V-nya adalah beda potensial. Masing-masing punya V juga ya. Oh, oke. Kita masuk ke gambar yang ini deh. Ini ada gambar yang di buku ya. Ini ada R-nya. Kalau samakan sama yang di buku, ini R1, R2, dan R3. Ada V-nya juga, V1, V2, dan V3. Kalau tadi dia bilang I-nya adalah sama, betul ya? Jadi I di sini, I di 2, I di 3 adalah sama. Contoh misal I-nya adalah 4. Berarti I2-nya 4, I3-nya juga 4, seperti itu. Nah, V-nya bagaimana? V-nya adalah V total sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Maksudnya gimana? Nah, jumlah si V total ini, dia kan jadi tadi masing-masing punya V ya. Di R1 ada V, R2 ada V, R3 ada V. Nah, keseluruhan juga punya V. Ada V total namanya. Nah, pada V total, di sini dia bilang V total sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 gitu ya. Nah, maksudnya adalah gimana? Contoh misal V-nya adalah 6. Nah, berarti V1-nya misal 1, V2-nya 4, V3-nya
1. Berarti 1 tambah 4 tambah 1 berarti totalnya 6. Jadi berapapun angka di sini, ini adalah hasil penjumlahan dari di sini. Atau misal di sini 3 atau 4 misalnya. Si totalnya 4. Berarti di sini bisa 1 ditambah 1 ditambah 2 atau yang lain-lainnya. Oke, nanti kita akan bahas ke soal supaya lebih paham. Nah, selanjutnya yang keempat adalah rangkaian seri. Bagaimana cara menghitung hambatan seri? Tadi R adalah hambatan ya. Kita simbolkan sebagai RS atau hambatan pengganti seri. RS. Nanti kalau paralel jadinya RP, rangkaian paralel atau hambatan pengganti paralel. Kalau RS berarti seri ya. Pada rangkaian seri ini, bagaimana cara menghitung R-nya? Adalah ditambahkan saja. Ya, ini ditambahkan saja. Ya, jadi misal R1-nya adalah 3, R2-nya adalah 4, R3-nya adalah 5. Ya udah tinggal ditambahkan saja semuanya. Mis kalau nanti gajluk-gajlukannya atau R-nya ada 4, berarti gimana? Ya tambahin aja, ini sejumlah R ya. Jadi R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 dan seterusnya. Sejumlah dengan R. Kalau R-nya cuma 2, ya berarti R1 tambah R2 aja. Nah, yang kelima adalah kalau rangkaian seri, kalau satu mati, semua mati gitu. Karena dia tidak terputus gitu ya rangkaiannya. Nah, contohnya gimana? Silakan kalian buka lagi halaman 100 contoh 5.3. Di situ ada contoh, misalnya akan contohkan. Contoh ya, contohnya adalah misal ini adalah rangkaian seri. Oh ya, pasti nanti jadi tanya, Miss, bedanya yang ini sama yang ini apa? Ini kan sama-sama bercabang. Nah, ini bedanya yang rangkaian paralel yang ini sama yang ini apa? Kalau yang ini lihat bedanya adalah walaupun dia bentuknya sama-sama kotak gitu ya, tapi arusnya itu apa ya? Ibarat kayak gajuk-gajukannya itu masih dalam satu garis lurus gitu. Nih, masih di satu garis lurus semua kan? Nah, ini masih masuknya ke seri. Nah, beda sama ini nih, 1, 2, 3. Percabangan ada 3 gitu. Nah, makanya dia disebut paralel. Kalau seri, dia nggak punya percabangan, dia lurus saja. Gitu. R-nya dalam satu rangkaian lurus, seperti itu. Nah, kita lihat contoh yang nomor 1, halaman 100, contoh 5.3 ya. Dia bilang, dua buah penghambat masing-masing bernilai 20 ohm. Ini misalnya udah gambar, ceritanya ini adalah rangkaian seri, lurus ya, R1 20 M, R1 20 ohm, R2-nya adalah 20 ohm ya. Oke, nah setelah itu dia bilang bagaimana berapa nilai hambatan penggantinya. Nah, karena ini rangkaian seri ya, bagaimana menghitung hambatan pengganti? Lihat RS sama dengan R1 tambah R2 ditambah R3 ya. R1 tambah R2 tambah R3. Nah, terus karena R-nya cuma 1, dicari hambatan pengganti kan? Ini tadi rangkaian seri, berarti RS sama dengan R1 tambah R2. Tadi R1-nya berapa? 20. R2-nya berapa? 20. Berarti 20 tambah 20 sama dengan 40 ohm. Inilah hasilnya. Nah, lanjut ke soal yang nomor 2. Hitunglah kuat arus listrik dan beda potensial pada masing-masing penghambat R1 dan penghambat R2. Nah, ini misalnya tulis lagi di sini. Dia bilang suruh nyari apa? Nyari kuat arus ya. Tadi dia bilang kuat arus tuh rumusnya apa sih? Balik lagi ke hukum Ohm ya. Kita sudah pelajari hukum Ohm. Adakah hukum Ohm di sini? Coba. Nah, kita balik lagi ke hukum Ohm. Ingetin, Vir ya. Vir, di mana V adalah tegangan, I adalah kuat arus, R adalah hambatan. Nah, terus dia bilang di sini suruh nyari kuat arus. Berarti I kan? Nih, I adalah kuat arus. Bagaimana mencari I tadi? I adalah V per R. Vir, ingetin, Vir. Kalian tinggal buat segitiga. V per R. I sama dengan V per R. V-nya sudah ada di soal? Udah ada tuh, 6. R-nya adalah pakai, kenapa 20 nih? Kenapa kok bisa 20? Karena pakai, ini adalah rangkaiannya seri kan? Kalau seri tadi diapain? RS ditambahin R1 ditambah R2. Berarti 10 ditambah 10 sama dengan 20. Makanya di sini R-nya pakainya 20. R-nya pakai RS. Nih. 20. Jadi D sama dengan 0,3. Oke. Nah, terus dia bilang nyari apa lagi? Nyari beda potensial. Ya udah, berarti V-nya adalah I dikali R. Miss, kenapa R-nya kalau yang ini, oh ya, V sama dengan I kali R. Tadi V itu kalau pada rangkaian seri, V-nya bagaimana? V-nya masing-masing berbeda kan? Beda sama I. Nah, kalau I ini, kan tadi dia bilang arus yang mengalir pada rangkaian seri. Nih, rangkaian seri I-nya adalah sama. Berarti I dalam satu rangkaian ini,
adalah 0,3 karena dia bilang I1 I2-nya adalah sama. Ya, semua satu rangkaian ini I-nya sama kalau pada seri. Tapi kalau pada tegangan berbeda. V1 tambah V2 ditambah V3. Artinya kalau mencari beda potensial berarti kita harus cari satu-satu dulu. V1 sama dengan I dikali R, VIR ya, VIR. Karena kita mau cari R1 berarti pakai V1 sama dengan I dikali R. V1 yang ditanya I-nya bisa masukin 0,3. Kenapa? Karena tadi satu rangkaian ini I-nya sama ya. Berarti 0,3 dikali R1 sama dengan 10. Masukinlah 3. 0,3 kali 10 sama dengan 3. Sama V2 juga gitu. Bagaimana cari V2? I-nya keseluruhan 0,3 dikali R2 yang ini 10. Kenapa R-nya nggak pakai R seri aja, Miss? Karena tadi V masing disuruh cari V masing-masing ya. Berarti kita harus cari V di R1 dan V di R2. Udah deh, jadinya adalah 0,3 kali 10 sama dengan 3. Kalau dibalikin lagi ke sifat dari rangkaian seri ini, dia bilang tadi V total sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 dan seterusnya. Nah, kalau di total tadi V totalnya kita berapa? V keseluruhannya 6 kan? Yang kita udah ada di soal. V totalnya adalah 6. Nah, tadi kalau V1-nya 3, kalau kita udah dapat V2-nya adalah 3. Berarti kalau misalkan dijumlahkan 3 tambah 3 sama dengan 6. Terbukti kan? V total V1 ditambah V2. Ini V totalnya 6, V1-nya 3, V2-nya 3. 3 tambah 3 sama dengan 6. Terbukti ya untuk rangkaian seri. Oke, kita lanjut ke rangkaian paralel. Silakan dibuka lagi bukunya halaman 101, rangkaian paralel untuk hambatan. Sifat yang pertama tadi ya, nomor 1. Kalau satu mati, belum tentu yang lain mati karena tadi bercabang ya. Jadi misal kayak kalau ibarat kalau misalkan kalian di jalan nih, di jalan lurus. Kalau di jalan lurus kalau macet udah berhenti aja nggak bisa kemana-mana kan. Tapi kalau jalanannya bercabang gitu ya, kalau jalannya bercabang, kalau lurus macet misal bisa ke kiri. Nah itu sama kayak gitu. Satu mati belum tentu semua mati kalau pada paralel karena bercabang. Nih contoh dari nomor 1. Contoh dari nomor 2. Contoh dari nomor 2. Contoh dari nomor 2. Sifat dari rangkaian paralel yang kedua adalah, nah ini kebalikan sama yang seri. Kalau tadi seri itu I-nya, nih kuat arusnya sama, I1, I2, I3. Kalau I1-nya 3, I2-nya juga 3, I3-nya juga 3, sama. Tapi kalau pada paralel kebalikan, I totalnya I1 ditambah I2 tambah I3. Ya. Gitu. V totalnya gimana? Nah, V totalnya sama. V1 sama dengan V2 ini sama dengan ya. Sama dengan V3. Seperti itu. Jadi kebalikan sama seri. Kalau di paralel I-nya yang ditambah, V-nya sama dengan. Kalau di seri I-nya sama dengan V-nya ditambah. Kayak tadi contoh misal I-nya I totalnya adalah 8, berarti I1-nya misal 2, I2-nya adalah 4, I3-nya 2. Bagaimanapun jumlahnya supaya jadi 8. Kalau sama dengan berarti misal V totalnya adalah 6, berarti V1 6, V2 6, V3 juga 6. Nah, apalagi yang beda? Nah, kalau tadi pada rangkaian seri tinggal ditambahin aja. Kalau pada rangkaian paralel mencarinya adalah 1 per. RP disingkat jadinya hambatan pengganti paralel ya. Kalau tadi kan RS rangkaian seri, kalau paralel RP, hambatan pengganti paralel. Langsung masuk ke contoh soal halaman 102, contoh 5.4. Nomor 2 ya, misalnya langsung ke nomor 2 di situ. Tapi R-nya bisa ganti. Ceritanya ini ada rangkaian paralel gitu ya. R1-nya 2, R2-nya adalah 6. Nah, cara mencarinya adalah 1 per RP sama dengan dia bilang cari apa sih? Kuat arus listrik ya. Mencari kuat arus listrik. Mencari kuat arus listrik, I sama dengan V per R. Tapi R-nya seperti biasa kita cari penggantinya dulu, rangkaian pengganti ya. Hambatan pengganti. Pokoknya kalau misalnya kita disuruh cari I di V atau suruh cari kuat arus atau beda tegangan, kalau ada rangkaian gambar seperti ini, kita harus cari RP atau RS dulu. Lihat rangkaiannya, bentuknya
paralel atau seri. Berarti kita kalau paralel berarti kita harus cari secara paralel dulu R-nya. Kalau secara seri berarti kita harus cari secara seri. Karena ini rangkaiannya paralel berarti kita harus cari secara paralel ya. 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 dan seterusnya. Tergantung dari berapa banyak R-nya. Karena di sini R-nya ada 2, berarti bisa kita pakai 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. Cukup ya. Masukinlah R1 adalah 2, R2-nya adalah 6. Nah, ini tidak bisa langsung ditambahkan. 1 per 2 ditambah 1 per 6 itu nggak bisa langsung ditambahkan. Kenapa? Karena penyebutnya berbeda, 2 dan 6. Jadi kita harus samakan dulu penyebutnya. Cari angka yang kira-kira bisa dibagi sama kedua angka ini. Diambillah angka 6. Kenapa? 6 bisa dibagi 2, 6 juga bisa dibagi 6. Kalau kita ambil angka 8, kira-kira bisa nggak? 8 dibagi 2 bisa? Bisa, tapi 8 dibagi 6 nggak bisa. Makanya kita ambil angka 6. 6 dibagi 2, 3. 3-nya dikalikan 1. Ya, ini bisa kasih note deh. Penyebut disamakan. Terus dibagi bawah dikali atas. Gitu ya. Jadi misal nih kan tadi udah dapat penyebutnya udah disamakan jadi 6. 6 dibagi 2 dibagi bawah dikali yang atasnya. 6 bagi 2 3, 3 dikali 1 3. Udah masukin 3 di sini. 6 dibagi 6 1, 1 dikali 1 1. Berarti 3 tambah 1 4. 1 per RP sama dengan 4 per 6. Sampai di sini dibaliklah, kan ini 1 per RP. Dibalik jadinya RP doang. Ya, karena 1 per RP sama dengan 4 per 6, dibalik jadinya RP sama dengan 6 per 4. Dapatlah di sini angkanya. Silakan kalian hitung. Titik, titik, titik. Ini hitung ya, dihitung doang, bukan tugas. Tugas beda lagi. Nah, selanjutnya dibilang suruh cari kuat arus listrik ya. Kalau kuat arus listrik pada rangkaian paralel, berbeda kan? Berarti kita harus cari masing-masing. Berarti kita harus cari I1-nya dulu. Cari I1 sama dengan V per R1. Masukinlah V-nya. Tadi V-nya dia bilang apa? V totalnya itu adalah sama keseluruhan. Di situ udah dikasih tahu V-nya, masukin aja 6 per R1. R1-nya berapa? Silakan masukin angkanya. Titik, titik, titik. Yang ada di soal ya. Oh, langsung coba deh. Ya, silakanlah kalian sederhanakan sendiri. Lanjutlah I2 sama dengan ya tadi ya, V bagi R2 sama dengan V-nya adalah 6 dibagi, silakan selesaikan sendiri. Seperti itu. Udah deh dapet deh. I-nya I dari masing-masing I dari masing-masing ini. Oh, dia bilang apa sih kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian kuat. Oh, dia bilang kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian keseluruhan ya. Berarti tadi setelah kita dapat I1 masing-masingnya berapa dapat, I2-nya juga dapat. Setelah udah dapat hasilnya, I1 ditambah I2 sama dengan udah hasilkan. Dapat deh I keseluruhan. Jadi kalau ini I1 I pada masing-masing, I2 juga pada masing-masing. Kalau I total I1 tambah I2 I di satu rangkaian ini. Seperti itu. Oke, kalau sudah silakan ini untuk tugas. Tugasnya adalah silakan kalian kerjakan halaman 103, uji diri 5.2, nomor 2 dan nomor 3. Bisa tidak akan tulis supaya kalian bisa mendengarkan suara yang sehat. Halaman 103, nomor 2 dan nomor 3. Bisa kasih tahu caranya. Yang nomor 2, dua penghambat masing-masing bernilai 10 ohm dirangkaikan dengan sumber tegangan 6 volt. Cara merangkai manakah yang lebih menguntungkan terhadap kuat arus seri atau paralel? Nah, yang nomor 2 ini caranya adalah kan disuruh nyari kuat arus ya, berarti cari I sama dengan V per R. R-nya adalah kalian cari secara seri, setelah itu cari secara paralel. Oke, kalau sudah kan dapat tuh R-nya, masukinlah ke V per R. I-nya udah dapat, cari I yang paling besar. Kalau I yang paling besar berarti I yang paling menguntungkan. Nah, berarti kira-kira I yang mana yang paling menguntungkan? Yang nomor 3 adalah carinya seperti yang ini nih, seperti di contoh. Yang ini nih.
Kamu cari dulu RP-nya, setelah cari RP, cari I masing-masing, habis itu baru mencari I totalnya dijumlahkan. Seperti itu. Terima kasih. Cukup sampai di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.